Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Di tengah gencatan senjata, sejumlah roket menyasar Iran. Namun roket-roket ini berhasil dihalau sistem pertahanan udara Iran. Langit malam Iran dihujani serangan dan mengaktifkan sistem pertahanan udara milik Iran. Iran pun berhasil menghalau serangan di Teheran Barat, khususnya di area Chitgar. Militer Iran mengkonfirmasi serangan ini. Mereka menyebut sejumlah objek udara yang diduga drone mencoba menembus sistem pertahanan udara Iran. Selain di Chitgar, serangan ini juga menyasar kota Bandar Abbas dan Minab. Namun tidak ada satupun drone dan rudal yang berhasil menembus pertahanan Iran. Warga Iran pun beraktivitas seperti biasa. Ya, kondisi di Selat Hormuz juga memanas. Tadi malam, Amerika Serikat dan Iran terlibat saling serang di Selat Hormuz. Saling serang ini terjadi antara Amerika Serikat dan Iran tadi malam di Selat Hormuz. Pusat Komando Amerika Serikat mengklaim Iran terlebih dahulu menembaki 3 kapal perusak Amerika Serikat, yaitu USS Truxtun, Rafael Peralta, dan Mason. Amerika Serikat pun langsung menyerang balik fasilitas militer Iran. Sementara Iran menuduh Amerika Serikat lebih dulu menyerang kapal tanker dan kapal sipil lain milik Iran di pelabuhan Fujairah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membenarkan peristiwa ini. Trump membantah adanya kerusakan pada kapal perang Amerika Serikat. Namun kerusakan besar terjadi pada kapal-kapal Iran. We had 3 world-class destroyers go through the strait today. Any other country, under the circumstances, wouldn't have shot missiles at it and drones at it, and these stupid boats that came at it. They got blown away in about 2 minutes. Their tanker got blown. You know what we did with the tanker? We didn't want to create an environment, so we shot out the rudder, and the tanker's going around, spinning around in circles. They should not have done that today. We thought they might. We didn't know, but we were prepared. They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down. And the people that shot it are no longer with us. Ya, Iran langsung membalas serangan Amerika Serikat. Iran tegaskan siap untuk menghadapi serangan Amerika Serikat. Media pemerintah Iran mengeluarkan video peluncuran rudal anti kapal dan drone bunuh diri. Rudal dan drone ini meluncur dari pangkalan pesisir menuju kapal perang Amerika Serikat. Iran menegaskan tidak akan tinggal diam dan akan menyerang balik negara-negara yang menyerang Iran. Ya, semenjak perang pecah antara Iran dan Amerika Serikat, perairan Selat Hormuz ditutup total oleh militer Iran. Iran siap menyediakan layanan maritim, dukungan teknis, pasokan dan bantuan medis kepada kapal-kapal yang terdampar di Selat Hormuz. Semenjak perang meletus pada 28 Februari 2026, Iran menutup total perairan Selat Hormuz hingga ratusan kapal terdampak dan tertahan akibat blokade yang dilakukan oleh militer Iran. Sementara Iran siap menyediakan layanan maritim, dukungan teknis, pasokan dan bantuan medis kepada kapal-kapal yang terdampar di Hormuz dan di perairan teritorial regional. Bantuan pasokan ini hanya berlaku kepada kapal yang melakukan pelayaran di perairan teritorial, khususnya perairan Iran dan pelabuhan Iran. Hal ini disampaikan oleh Organisasi Pelabuhan dan Maritim Iran kepada para kapten kapal komersial. Amerika Serikat resmi akhiri operasi tempur Epic Fury di Iran. 5 alasan Amerika Serikat hentikan operasi ini, terutama pada pembebasan Selat Hormuz.
Amerika Serikat resmi akhiri operasi tempur Epic Fury di Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan operasi militer tersebut selesai karena semua tujuan utama telah selesai dan akan fokus pada pembebasan Selat Hormuz. Menlu AS Marco Rubio mengumumkan 5 alasan Amerika memutuskan hentikan Epic Fury. AS berupaya memulihkan kebebasan navigasi. Menlu AS meminta Iran harus datang ke meja perundingan serta menerima semua syarat. Washington juga menginginkan Selat Hormuz kembali seperti semula. Sementara Project Freedom bersifat defensif dan AS klaim terima permintaan berbagai negara untuk membebaskan kapal-kapal yang terjebak. Well, that's one of the topics that needs to be discussed. I don't know about. I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as a negotiation is concerned, I think the president's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. That has to be addressed, and that's being addressed in the negotiation. I'm not going to go further on what progress has been made on that topic because I don't want to endanger the negotiations, but suffice it to say that the president and this entire team is aware of the centrality of that question, and that will have to be addressed one way or the other. Operasi Epic Fury merupakan operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran yang diluncurkan pada 28 Februari lalu. Menteri Perang Pete Hegseth saat itu mengatakan misi Epic Fury yakni menghancurkan rudal ofensif Iran, Angkatan Laut Iran, serta infrastruktur keamanan lainnya. Tujuan akhir operasi ini memastikan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Berdasarkan pernyataan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, operasi Epic Fury dilakukan atas permintaan dan untuk membela Israel selaku sekutu dekat Amerika Serikat. Ya, setelah Amerika Serikat tangguhkan operasi pembebasan kapal atau Project Freedom di Hormuz, ribuan kapal masih tertahan di Selat Hormuz tanpa kepastian. Padahal operasi Project Freedom tersebut dibuat untuk mengawal kapal dari Selat Hormuz. Upaya Amerika Serikat untuk mengawal kapal-kapal dagang keluar dari Selat Hormuz berakhir jauh dari harapan. Operasi Project Freedom yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump hanya bertahan 48 jam dan baru berhasil mengawal 2 kapal. Masih ada ribuan kapal yang tertahan di Selat Hormuz. Per 7 Mei 2026, CNN menyebut sekitar 1.600 kapal masih terjebak di salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia ini. Kapal tersebut tanpa kepastian jalur aman untuk keluar di tengah ketegangan yang belum mereda. Padahal sebelumnya, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth memberi sinyal kesiapan penuh militer Amerika dan menyebut telah membangun kubah di atas Selat Hormuz. As a direct gift from the United States to the world, we have established a powerful red, white, and blue dome over the strait. American destroyers are on station supported by hundreds of fighter jets. Operasi Project Freedom telah dimulai sejak Senin siang. Tujuan dari operasi militer ini ialah untuk mengawal kapal-kapal dagang yang melintas di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat mengatakan bahwa operasi ini adalah blokade yang sangat bersahabat dari Amerika Serikat. Meski Project Freedom ditangguhkan sementara, Amerika tidak akan membuka blokadenya dari Hormuz. Kelompok kapal induk Charles de Gaulle milik Perancis sedang bergerak menuju Laut Merah dan Teluk Aden. Hal ini sebagai bagian dari upaya Perancis dan Inggris untuk mempersiapkan misi masa depan guna membantu kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kelompok kapal induk Prancis bergerak ke Laut Merah, Teluk Aden, bersiap untuk membangun kebebasan navigasi di Hormuz. Kementerian Angkatan Bersenjata Prancis menyatakan, kelompok kapal induk Charles de Gaulle telah melintasi terusan Suez dalam perjalanan menuju selatan Laut Merah.
Gugusan kapal induk Prancis ini dikerahkan ke Mediterania Timur tak lama setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara ke Iran. Kapal ini akan berada di laut antara 4 hingga 5 bulan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan krisis di Timur Tengah berdampak langsung terhadap negara-negara ASEAN. Lazaro juga menyerukan agar negara-negara ASEAN bersatu untuk melindungi perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Konflik di Timur Tengah belum kunjung mencapai perdamaian sejak perang dimulai pada 28 Februari lalu. Ketegangan ini menyebabkan penutupan Selat Hormuz yang merupakan jalur vital bagi 20% pasokan minyak dunia. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro memperingatkan bahwa krisis Timur Tengah berdampak buruk bagi negara-negara ASEAN, termasuk gangguan terhadap pasokan energi dan makanan, jalur perdagangan, dan kesejahteraan warga. ASEAN, which imports about 66% of its crude oil, this crisis meant significant increase in fuel and energy cost, which eventually led to higher prices for agricultural inputs, food, and basic commodities. The crisis also caused disruptions in some sectors, including transportation and tourism, and put at risk millions of ASEAN nationals in the Middle East. Against this backdrop, we convened 2 special meetings of the foreign ministers to discuss ASEAN's collective response to the effects of the situation. Lazaro juga mendesak negara-negara ASEAN agar bersatu untuk melindungi perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Cebu, Filipina yang diketuai oleh Filipina pada Kamis. Diketahui pertemuan tersebut merupakan bagian dari KTT ASEAN ke-48 yang berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 Mei. Konferensi tersebut fokus pada keamanan maritim regional, ketahanan energi, hingga gangguan rantai pasokan terkait dengan konflik di Timur Tengah. Pemirsa, Atasé Pertahanan RI di Iran 2009-2012, Maijen TNI Purnawirawan Budi Pramono menilai, meskipun Amerika Serikat tangguhkan operasi Project Freedom di Selat Hormuz, namun Amerika Serikat masih akan terus bergerak menyerang Iran dengan operasi lainnya hingga keinginan Amerika Serikat tercapai. Ya Mbak, kalau kita membaca dari awal bagaimana ups and down-nya, bagaimana politiknya Trump yang selalu naik turun, ini saya pikir normal-normal saja dalam artian Epic Fury dianggap selesai karena objeknya telah tercapai, katanya Menlu Robi kan. Kemudian ada alasan lain dengan payung lain, what we call it Freedom Project, di mana payung ini adalah penggunaan terminologi menggunakan kata freedom dalam arti pembebasan. Apa artinya? Artinya ini adalah perang propaganda yang untuk menginvite everybody. Kenapa demikian? Inilah Mbak yang namanya coalition signaling. Jadi dia mencoba untuk memberikan signal kepada everybody, untuk negara-negara yang memang sama-sama menginginkan agar Hormuz ini berjalan normal kembali. Nah, tapi dengan seperti as usual ya, si Trump dihentikan itu Project Freedom juga secepat itu. Yang dunia juga terheran-heran, baru Project Freedom baru berapa jam sudah dinyatakan selesai. Tapi lagi-lagi Mbak, kalau menurut saya ini hanya pergantian fase. Fase dari kita mengenalkan waktu sebelumnya itu direct kinetic engagement. Lah ini dia menggunakan kinetik lagi. Kinetiknya dia bahwa ini merupakan kinetic coercion yang berubah menjadi suatu coercive bargaining. Jadi ke dalam fase tawar-menawar, tapi tawar-menawarnya masih dalam tahapan coercive bargaining. Apa artinya? Apapun yang dilakukan oleh Trump tidak pernah bergeser bahwa inginnya Hormuz kembali normal dengan alasan bahwa Hormuz inilah yang membuka tutup energi global yang naik turun. Trump tidak pernah bergeser bahwa apapun yang dia lakukan, beda fase ataupun beda operasi dan lain sebagainya, tetap mengendaki
zero tolerance terhadap nuklir, kemudian bagaimana dengan pengayaan nuklir yang seharusnya itu semuanya harusnya dinolkan dan dikembalikan, dikasih ke Amerika. Itu keinginan-keinginan dia, yang mana ini semua kemudian terakumulasi menjadi daya tawar bagi seorang Iran. Jadi sekali lagi Mbak, ini adalah bukan Amerika ini kalah total atau katakanlah Iran juga menang total, tidak. Tapi inilah daya tawar Iran di mana kekuatan laut bisa dirubah menjadi kekuatan diplomasi. Dalam hal ini coercive bargaining bagi seorang Iran. Itu kalau menurut saya, Mbak. Baik, tapi dengan dihentikannya Operasi Epic Fury dan juga Project Freedom ini, apakah ini menjadi suatu tanda bahwa Amerika Serikat sudah menyerah nih Pak menghadapi Iran? Ia sudah kehabisan akal gitu? I don't think so. Kalau menyerah, give up, I don't think so. Kenapa? Karena Project Freedom-nya ini selesai, kan bukan berarti terus blokade selesai. Tetap saja paket besarnya dia itu uphold, ya, big package. Dia angkat tinggi-tinggi itu. Yang namanya paket besarnya dia. Paketnya besarnya dia ya tetap coercive military diplomasi dengan leverage, blockade leverage. Kemudian bagaimana Hormuz ini bisa diselesaikan dalam artian bisa dibuka dengan cara dia Project Freedom lah, kemudian menginvite yang saya bilang tadi coalition bagi coalition yang signaling tadi lah, teori-teori dia itu untuk menginvite everybody, ayo kita bareng-bareng menyelesaikan masalah Hormuz. Padahal Hormuz kan ini adalah leverage-nya Iran dalam hal ini. Jadi sekali lagi Mbak, itu cara-cara Amerika agar apa? Agar pada intinya semuanya itu berujung pada zero tolerance terhadap itu nuklirnya Iran. Jadi sekali lagi tidak akan ini berhenti terus, to my perception. Amerika tetap akan bergerak sedemikian rupa sampai tercapai paket besarnya dia. Sadis Israel serang tim medis di Lebanon. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Breaking News.